Yesus sendiri memberikan teladan, bahkan juga murid-murid Tuhan Yesus. Semua dibaptis selam. Karena itu adalah sebuah tanda pertobatan, ya. Nah, bagaimana dengan kita sekarang, saudara? Tentu kita harus kembali kepada Alkitab. Tetapi saudara tidak bisa juga menganggap kami sesat ketika kami melakukan baptisan selam dan kami kembali kepada Alkitab. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari ini saudara terjadi seperti perdebatan ya di media sosial. Dan memang dari dulu ya saudara terjadi perdebatan masalah baptisan, percik dan selam. Saya menanggapi beberapa dari kalangan reform ya. Dan di video saya itu ya memang sempat juga menyinggung Pendeta Ezra Soruh ya. Lalu kemudian ada yang berkomentar ya atas nama Alfred Ezra Soruh ya, yang ingin menantang untuk berdebat ya saudaraku ya. Tentu saja kalau kita ingin berdebat, maka masalah ini tidak akan pernah selesai. Ya. Saudara walaupun punya banyak buku-buku di belakang saudara, dan saya punya hanya satu Alkitab, ya saya akan tetap memegang isi Alkitab saja, saudara, tanpa harus ditafsirkan lebih dalam apa yang ditulis di Alkitab. Ya. Walaupun saya juga belajar teologi, ya. Bagaimana mempelajari ya latar belakang kekristenan, sejarah kekristenan ya. Bagaimana cara menafsirkan ya saudaraku. Tetapi kalau saya pribadi tidak ada cara lain untuk menafsirkan Alkitab kecuali kita meminta Roh Kudus memimpin kita. Jangan sampai kita salah tafsir, saudara. Sebenarnya saudara, kalau kita kembali ke Alkitab, maka baptisan dari semula itu adalah baptisan selam. Ya. Kalau saudara tidak percaya, ya saya nggak ngerti saudara belajar dari mana. Alkitab dengan jelas menulis ya, ketika Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus, itu di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Di sana jelas dikatakan saudara bahwa Yesus dibaptiskan oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dan kalau kita baca di dalam ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Elohim." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Elohim seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Di sana jelas saudaraku dikatakan bahwa setelah Yohanes membaptiskan, maka Yesus keluar dari air. Di sana tidak ada kata percik, saudara. Dari semula Yesus memberikan teladan bagaimana kita dibaptiskan, ditenggelamkan. Ya. Baptisan sendiri, saudara, berasal dari kata Yunani yang artinya baptizo. Ditenggelamkan, dicelupkan. Dan dalam ayat ini jelas dikatakan Yesus keluar dari air. Ya. Kalau dia keluar berarti dia sebelumnya ada di dalam air, saudara. Ya. Jadi sejak semula Tuhan memberikan contoh teladan. Di Alkitab diceritakan. Ya. Dan Yesus pun berpesan kepada murid-muridnya, "Pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya, baptiskan dia." Di situ jelas saudara bahwa siapa yang percaya. Saya tidak pernah menemukan ayat Alkitab yang mengatakan bahwa anak kecil bisa dibaptiskan, saudara. Ya. Apalagi masih bayi. Kita komunikasi saja ke bayi belum tahu apa-apa. Bagaimana caranya mau dibaptis? Yesus memberikan teladan bagi kita. Nah, kenapa muncul? Kenapa ada baptisan percik, saudara? Ya, itu dimulai dari sekitar tahun 380 Masehi.
ya, di mana seorang Theodosius, ya, mengeluarkan dekret untuk kekaisaran Romawi harus memeluk agama Kristen. Jadi pada saat itu, saudara, terjadi baptisan massal di sungai-sungai, dipenuhi oleh banyak orang, karena ini adalah sebuah dekret, keputusan yang harus diikuti, yang membuat orang harus menjadi Kristen pada saat itu, saudara. Maka untuk langkah praktis, saudara, maka dibuatlah baptisan percik, karena begitu banyak orang yang harus memenuhi sungai-sungai dibaptis. Nah, dari sanalah, saudara, akhirnya orang dibaptiskan dengan percik, ya. Itu sejarah baptisan percik. Tetapi sejak semula, dari Yesus sendiri memberikan teladan, bahkan juga murid-murid Tuhan Yesus, semua dibaptis selam ketika ada bertobat, karena itu adalah sebuah tanda pertobatan, ya. Nah, bagaimana dengan kita sekarang, saudara? Tentu kita harus kembali kepada Alkitab. Kondisi yang terjadi pada saat kekaisaran Roma mengharuskan melakukan baptisan percik karena sebuah keputusan yang tidak bisa ditentang oleh masyarakat atau rakyat banyak, karena harus berhadapan dengan pemerintah. Lalu ketika kita yang hidup pada saat ini, saudara, Alkitab ada untuk kita bisa mengikuti. Sekarang kan kondisinya tidak seperti pada zaman kekaisaran Romawi. Di sekitar kita ada banyak sungai, atau bisa membuat kolam baptisan, lalu kemudian orang dibaptiskan. Jadi kalau kita kembali ke Alkitab, saudara, maka itu harusnya dibaptis selam itu yang benar. Tidak ada anak-anak kecil yang, apalagi bayi, saudara, mau dibaptiskan dengan percik. Mereka belum mengerti tentang pertobatan. Kita menyerahkan dia kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan Yesus. Saya tidak bermaksud dan juga mencela baptisan percik yang saudara anggap benar. Silahkan saja. Tetapi yang saya kritisi adalah ketika ada dari oknum-oknum reform yang terus, ya, golongan-golongan seperti karismatik yang melakukan baptis selam, ya, karena kita berbeda pemahaman. Kalau saudara anggap baptisan percik itu adalah sah di hadapan Tuhan, tidak ada masalah. Tetapi saudara tidak bisa juga menganggap kami sesat ketika kami melakukan baptisan selam dan kami kembali kepada Alkitab yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu saudara menganggap bahwa kalian paling benar dan paling sempurna. Ada orang yang berkomentar di video-video saya bahwa janganlah kita saling menghakimi. Saudara, saya tidak pernah menghakimi. Saya paling mengerti namanya toleransi, bahkan keimanan saudara, bahkan saudara-saudara yang tidak seiman dan tidak satu dogma dengan kita. Tetapi saya lakukan semuanya ini karena saya harus menanggapi. Karena mereka terus melakukan sebuah, ya, pernyataan-pernyataan yang terus-menerus menyerang kekristenan karismatik. Maka saudara, mungkin pengikut-pengikut mereka, saudara lihat apa yang mereka lakukan, kita bisa melihat. Malu sendiri kan melihat pernyataan mereka, mengejek-ngejek orang berbahasa roh. Ya, saya ditentang oleh sebuah channel YouTube, Facebook, namanya namanya Esra Soru, ya. Saya nggak tahu apakah akunnya Pak Esra Soru, ya. Kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah ini, saudaraku, kalau kita tidak belajar saling menghargai keyakinan masing-masing. Saudara intonasinya besar, saya intonasinya besar, tidak bakalan ketemu kalau kita kembali ke Alkitab. Yang saya jelaskan ini adalah Alkitabiah, saudaraku, bukan hasil doktrin manusia. Kemudian yang saya sudah jelaskan singkat bagaimana latar belakang baptisan, ya, karena itu saya ingin supaya mereka tidak terus-menerus melakukan hal-hal yang seperti mereka lakukan. Stop. Maka saya tidak akan menanggapi saudara. Tetapi selama mereka terus-menerus melakukan hal yang memalukan itu, maka saya akan terus berbicara, menyampaikan kebenaran yang sejati. Ya, saya minta maaf, saudara. Biar apa yang saya sampaikan ini menolong saudara-saudara seiman untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan kita harus kembali kepada kebenaran yang sejati. Silakan saudara follow channel ini untuk memberikan kebenaran kepada saudara. Dan kita yang memilih, kita yang melihat, dan kita yang menilai sesuai dengan kebenaran Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara.